Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Sidik dan di sini kita akan membahas suatu objek yang paling dasar dalam ilmu matematika, yaitu himpunan. Sebelum itu saya akan mengatakan terlebih dahulu bahwa semua yang dibahas di materi ini dan kemungkinan untuk materi berikutnya yang berhubungan dengan materi ini akan berdasar pada materi berikut. Akan berdasar pada sumber berikut, yaitu buku How to Think Like a Mathematician, karya Kevin Houston. Ini merupakan buku yang bagus dan saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk mempelajari buku ini jika ingin memulai mempelajari matematika secara serius. Dan sangat disarankan untuk mengerjakan semua latihannya. Baik. Jadi, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Apa itu definisi yang jelas? Jadi kita bisa menyebut, setidaknya kita bisa menyebut apa yang di dalam himpunan itu dan kita bisa membedakan satu isi himpunan satunya yang dengan yang lainnya. Dan kita sebut isi dari himpunan tersebut sebagai elemen. Contoh himpunan itu adalah sebagai berikut. Yang cukup simpel yaitu himpunan yang isinya adalah kucing, anjing, dan ikan. Ini merupakan definisi yang jelas karena kita bisa menyebutnya secara langsung ya. Kucing, anjing, ikan, dan kita bisa membedakan satu elemen dengan elemen yang lain. Tentu saja kucing, anjing, ikan ini adalah elemen dari himpunannya. Contoh lainnya adalah himpunan hari-hari dalam seminggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Contoh yang lainnya itu adalah, ini merupakan contoh yang cukup penting, yang akan sering muncul jika kita mempelajari matematika, yaitu himpunan bilang asli, yang kita notasikan sebagai N. Ya. Himpunan bilang asli itu adalah himpunan yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Lalu jika kita tambahkan dengan angka 0 serta angka-angka yang negatif, maka kita peroleh himpunan bilangan bulat yang kita sebut sebagai, kita notasikan sebagai Z. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatakan bahwa suatu objek itu adalah anggota dari suatu himpunan? Kita bisa menggunakan notasi keanggotaan seperti ini. Contohnya adalah sebagai berikut. 3 itu adalah bilangan asli. Ya, artinya kita bisa katakan bahwa 3 adalah anggota dari himpunan bilangan asli. Yang kita notasikan sebagai berikut. Jadi kita katakan 3 anggota dari himpunan bilangan asli dengan notasi seperti ini. Lalu setengah, setengah itu bukanlah bilangan asli. Yang artinya setengah itu tidak bisa dimasukkan dalam himpunan bilangan asli. Sehingga kita beri notasinya seperti ini. Jadi kita berikan garis pada notasi keanggotaannya. Sekarang pertanyaan adalah berikut. Gimana kalau misalnya kita mau menulis himpunan yang isinya banyak sekali? Contohnya himpunan semua penduduk di Indonesia misalnya. Tentu saja jika kita menulis namanya satu per satu itu akan sangat ribet, sangat lama, dan ya sangat banyak ya yang mau kita tulis ya. Maka dari itu kita bisa mengecilkan penulisannya jadi sebagai berikut. Jadi tulisannya adalah berikut. Himpunan isinya adalah X. X ini hanya variabel saja ya. Di mana X itu memenuhi suatu sifat tertentu. Sebenarnya teman-teman bisa aja nanti tulisnya bisa aja Y, bisa aja
Mau X-nya bisa diganti sama yang lain juga, Y bisa, A bisa, B bisa, mau muka orang juga bisa, tapi tentu saja saya milih X aja karena lebih simpel dan saya sendiri juga tidak bisa gambar ya. Contohnya adalah himpunan X, di mana X adalah penduduk Indonesia yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Yang kalau misalnya kita tulis semua namanya kan ribet. Jadi dengan memberikan notasi seperti ini, kita telah mempersingkat penulisan yang seharusnya lebih ribet dan penulisan lebih lama jadi singkat ini gitu. Contoh lain yang dalam matematika itu adalah contoh berikut. X, di mana X itu adalah bilangan bulat positif yang membagi 6. Ya, ini sama saya dengan menuliskan himpunan yang isinya adalah 1, 2, 3, 6 gitu. Contoh lainnya juga yang cukup penting dalam matematika itu adalah Q. Q itu adalah himpunan yang isinya adalah bilangan rasional. Yang dimana kita definisikan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B-nya itu adalah anggota dari bilangan bulat, himpunan bilang bulat, dan B itu tidak nol. Dalam kasus ini baru kita bisa katakan setengah anggota dari Q. Himpunan yang penting yang berikutnya adalah R. Untuk pembahasan kali ini mungkin kita tidak akan membahas bagaimana cara mendeskripsikan R dalam himpunannya secara jelas ya, karena akan lebih ribet. Sehingga kita tulis saja R-nya sebagai himpunan bilang real gitu. Dan yang satu lagi adalah C. C itu adalah bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Jadi bilangan kompleks itu adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai A plus BI, di mana A dan B itu adalah anggota dari himpunan bilangan real. Dan I itu adalah bilangan imajiner, yaitu satu bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah -1. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kita mengambil punya suatu himpunan, contohnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Lalu kita ambil 1, 2, 3, 4. Lalu dari situ kita dapat membentuk himpunan yang baru, yaitu 1, 2, 3, 4. Dalam kasus ini, himpunan 1, 2, 3, 4 ini kita sebut sebagai subhimpunan dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan notasinya yaitu 1, 2, 3, 4 subhimpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk notasi ini kita pakai untuk mengatakan bahwa semua elemen yang ada di sini merupakan elemen di sini gitu. Seperti yang didefinisikan yang di bawah ini. Kalau misalnya kita punya suatu himpunan A dan B, kita katakan A subset dari B apabila semua elemen di A itu pasti ada di B. Sebaliknya, kita cukup berikan garis saja di sini. Lalu apabila semua elemen A itu ada di B, yang artinya A subhimpunan dari B, dan semua elemen di B itu ada di A, yaitu B juga subhimpunan dari A. Artinya, kita katakan A dan B adalah himpunan yang sama. Seperti itu. Baik, untuk cukup sampai sini saja pembahasan di video ini. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana membentuk suatu himpunan baru jika diberikan beberapa himpunan. Lalu lalu kita juga akan membahas bagaimana cara kita mendefinisikan suatu fungsi untuk mengaitkan suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.